Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Buat kamu yang pertama kali kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Jikalau videoku ini kamu rasa dan kamu suka, silakan untuk nitip jempol kalian yang ganteng dan cantik itu, kemudian subscribe, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda lonceng supaya ketika aku membuat video, jiwamu akan bergetar dan kamu akan segera untuk mencari aku. Oke? Hari ini kita kembali lagi. Mau dibisikin? Oke, hari ini aku mau membuat satu prediksi atau membaca sebuah energi atau emosi, ya. Beberapa hari lalu aku mendengarkan sebuah tayangan, sepertinya di channelnya Akang Heri Susanto apa Susanto ya, Damang kan, iya. Jadi di situ aku melihat aku melihat Diki seperti itu. Beberapa hari yang lalu aku sempat melihat dari channelnya Akang Heri Susanto. Damang Akang, ya, di situ beliau bersama dengan Diki. Jadi kalau aku appreciate banget ya, karena tayangan beliau itu langsung kepada kepada keluarga atau orang yang memang terlibat ya dalam situasi dan kondisi seperti itu. Itu cukup bagus sih menurut aku, karena memang informasi itu langsung ya, tidak kemana-mana seperti itu. Jadi barangkali juga karena rumahnya dekat ya Akang ya. Dan di situ aku melihat beliau mengundang Diki. Apa kabar Diki? Ya, semoga kamu sehat, kamu dikuatkan. Ya, hari ini aku pengen sekali untuk membaca emosi kamu pada almarhumah Amel ya. Bukan bermaksud apa-apa, karena netizen itu kan selalu kepo-kepo ya Diki ya, karena mereka itu yang maksudnya juga pastinya juga menyeret-nyeret nama kamu. Kan aku juga mendengar ya, katanya ada uang 100 juta yang akan digunakan untuk perkawinan seperti itu ya. Nah, itu which is yang aku tahu sih itu almarhumah Amel bertanya kepada uaknya atau bibinya, begitu ya kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon diralat ya, atau jika ada teman-teman yang lebih tahu, tolong dikasih informasi supaya aku tidak salah ya, supaya itu benar gitu di tempatnya gitu ketika aku memberikan atau mengatakan informasi ini. Nah anyway, pastinya Diki ini kan keseret-seret dengan masalah ini, dan juga sudah dijadikan saksi, dan IG-nya juga sempat waktu itu diperiksa ya. Anyway, yaitu memang tugas dari penyelidik ya. Polisi dan kemudian menyelidiki itu kan sudah merupakan bagian ya, belong together gitu loh, dari masalah, dari sebuah kasus atau masalah seperti itu. Dan di sini aku akan membaca tentang emosi Diki atau energi Diki, perasaan Diki kepada almarhumah Amel ya. Nah, tapi ini intermezzo dulu ya. Karena aku melihat pada saat itu ketika Diki ditanyain sama Bang Heri, nah itu kakinya bergoyang-goyang seperti ini ya. Nah, jadi kalau aku mau kasih tahu di sini ya, ini objektif ya, objektif. Kita maksudnya gini, kita cari tahu dulu, atau kita ini omongan yang intermezzo aja. Perhatikan orang kalau bicaranya selalu seperti ini ya, misalkan itu perbincangan perbincangan apapun ya, kayak gini, itu ada dua tipe. Satu, orang itu dablek atau nggak mau nerima omongan dari orang lain ya. Maksudnya dia tipe orang yang easy going.
Nah, seperti ini. Jadi ketika dia ngomong berhadapan dengan kita, itu kakinya seperti ini. Nah, itu bisa dikategorikan orang tersebut easy going, ya, atau keras kepala. Tapi jangan salah dulu. Nah, yang terjadi sama Diki, aku melihatnya berbeda. Ya, jadi ternyata ada dua penilaian, ya. Nah, ada dua penilaian orang yang seperti itu. Kalau aku melihat Diki, dia berusaha untuk tegar. Nah, seperti ini. Supaya dia tidak menangis pada saat ditanya. Supaya dia kuat. Dia berusaha menyadarkan dirinya. Dia berusaha melawan emosi sedihnya. Itu yang aku lihat. Ya, Diki, benar apa enggak? Nah, seperti itu. Jadi memang ini dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku mengucapkan rasa bela sungkawa yang sangat dalamnya untuk Diki karena kehilangan seorang kekasih, ya. Nah, sekarang kita mau cari tahu gimana emosi Diki ini kepada Amel setelah peristiwa Subang. Kartu yang bisa aku baca energinya adalah Diki berada di sebuah kondisi di mana dia berada di titik beyond illusion. Ya. Jadi maknanya itu apa? Dia tuh ngerasa bahwa dia masih dalam kondisi belum sepenuhnya sadar atau belum sepenuhnya meyakini bahwa ini beneran gitu loh. Ya. Karena buat Diki ini masih terus terbawa dalam mimpinya dia. Dia bertemu dengan almarhumah Amel di dalam mimpinya. Jadi setiap Diki tidur, Diki selalu berdoa untuk kekasihnya. Dia selalu untuk menyampaikan perasaan cintanya kepada almarhumah. Ini di banget, ini aku bacanya di banget sampai hatiku juga ngerasa tertarik gitu ya. Ada energi tertarik gitu ketika aku melihat atau membaca kartu ini. Jadi buat Diki, setiap dia tidur, di dalam setiap sholatnya atau dalam tidurnya, dia mengatakan mencintai Amel, seperti itu. Dia selalu ucapkan itu. Ya, hanya Diki yang tahu ya. Kalau memang ini benar, ini energi yang aku dapatkan, yang bisa aku tangkap, ya, dari dia. Dia berusaha untuk dia selalu berharap untuk bermimpi ketemu Amel dalam mimpinya itu, ya, ketemu dengan almarhumah. Dan energi lain yang aku baca di sini adalah ini. Jadi sama seperti si Yoris waktu aku baca, dia merasa lunglai, tidak berdaya, tidak apa ya, seperti kalau dia bisa memohon kepada jiwanya, dia bisa banget untuk memohon kepada dirinya, pikirannya dan hatinya. Itu seperti ada sebuah lagu, lumpuhkanlah ingatanku, ya. Dia berusaha untuk apa ya, peristiwa ini benar-benar sangat memukul, dah itu aja dah intinya, sangat memukul jiwanya. Jadi dia saat ini sedang tertatih untuk membuat suatu upaya untuk membuat dia kuat, itu sih, mengikhlaskan, ya. Dan luar biasanya di sini aku melihat Diki adalah seseorang atau jiwa yang matang. Dia ini matang, laki-laki yang matang, ya. Sepertinya almarhumah Amel ini harusnya juga bersyukur ketika bertemu dengan Diki, karena Diki ini adalah orang yang dewasa ternyata, ya, dalam dia bertutur, dalam dia mencintai almarhumah, ya. Ini Diki ini orang yang matang dia, ya, yang bisa aku kasih tahu di sini. Jadi almarhumah ini cukup cukup mengagumi Diki, ya. Bener nggak Diki? Dan buat Diki, almarhumah Amel adalah segalanya. Keluar nih dia. Jadi ada figurnya Amel keluar di sini. Jadi buat Diki, Diki bukan tipe laki-laki yang bermain-main ketika dia mencintai seseorang, ya.
Di situ juga ada sebuah kebanggaan dari Diki, sebuah penghargaan, sebuah cinta yang sangat menghargai untuk almarhumah Amel. Ya, ini keluar lagi nih. Jadi ini sebenarnya adalah pasangan yang, oh my god, pasangan yang saling mencintai kemudian dipisahkan oleh maut. Bisa nggak sampai di sini kamu merasakan energinya? Aku menangis. Oke, jadi minta maaf kalau aku agak lebay nih ya. Tapi ini adalah emosi yang aku baca saat ini karena ini perasaan Diki dalam banget ya, banget sama Amel ya. Ya. Oke, well, aku mau rest dulu. Aku mau menyelesaikan emosi aku juga ya, karena aku butuh waktu untuk membaca lagi. Oke? Oh my god, I cannot stop crying. I'm so sorry. Aku nggak pura-pura, aku nggak membikin-bikin ya. Jadi kalian jika merasa bahwa aku larut juga dan mungkin kalian juga menangis ya, berarti kalian bisa merasakan gelombang yang sama dengan aku ya. Oke, kita lanjutkan karena hari sudah mulai sore dan aku harus sudah menyelesaikan reading ini ya. Aku nggak mau nanti berlarut-larut, aku tunda, jadinya nanti video ini nggak jadi. Oke. Jadi setelah peristiwa ini Diki berusaha untuk mengalihkan rasa ini ya, mengalihkan sakit ini ya, rasa-rasa yang sangat sakit ini ya. Kamu berusaha untuk kerja keras di sini, apapun pekerjaan itu kamu berusaha untuk tidak melamun. Ini yang aku lihat ya Diki ya. Iya, di sini ada aku lihat energi kamu sangat marah di sini ya, sangat marah, sangat terpukul, sangat tidak bisa menerima. Ya pastilah aku tahu sekali. Kita bisa sadarin itu ya Diki ya. Jadi kamu merasa begitu sangat tidak menerima dengan kondisi, apalagi almarhumah itu kan sama Diki sudah merencanakan masa depannya. Kalian ini mungkin 2 atau 3 tahun lagi akan menikah saat itu ya. Karena di sini keluar ya energi anak kecil. Jadi Diki ini sudah kadang-kadang nyentil sama almarhumah ini. Nanti kalau kita punya anak dikasih nama ini ya gitu. Dan almarhumah juga menyambut itu dan juga mengiyakan atau mungkin menambahkan, iya nanti ditambah ini ya. Jadi ini ya energinya ya. Jadi aku nggak mau dalam-dalam ya untuk membacanya juga karena aku takut nanti aku menangis lagi ya. Oke. Sesuatu yang bisa aku sampaikan pada Diki, I'm sorry for your loss ya. I'm so sorry. Jadi buat Diki, tolong diikhlaskan ya, diikhlaskan, tolong diikhlaskan karena memang I don't know what to say. Jadi aku nggak bisa lagi untuk menggambarkan emosi Diki saat ini atau saat peristiwa ini, karena aku hanya bisa bilang Diki tolong diikhlasin kepergian almarhumah, karena saat ini almarhumah sudah menuju ke sebuah cahaya. Oke. Aku kembali lagi. Jadi cuma itu pesan aku sama Diki ya, karena saat ini kamu pasti
Di sini ada King of Wands. Jadi ada sebuah apa ya? Jika kamu tidak mengikhlaskan, benar-benar mengikhlaskan, kamu akan selalu dihantui oleh sebuah kisah yang sangat kejam ini, atau kisah yang gak adil ini, atau kisah yang sungguh menyakitkan ini, ya. Caranya adalah ketika kamu masuk ke dalam pray atau sholat atau apapun itu, berikan cinta kamu, doa terbaik kamu, katakan terima kasih kepada almarhumah, ya, dan kamu katakan, aku tahu bahwa kamu sudah bersama dengan cahaya. Aku tahu bahwa kamu sudah bersama dengan cahaya Tuhan. Something like that. Ucapkan itu berkali-kali. Oke, kiranya begitu aja, Diki atau teman-teman yang sudah buka video ini ataupun mengikuti aku nggak bisa berbicara banyak lagi seperti biasanya, karena memang ini sesuatu yang dalam buat aku pembacaan ini, ya. Buat kamu yang memang mau terhubung dengan aku, atau kamu mempunyai masalah-masalah pribadi untuk melakukan konsultasi dengan aku, silakan lihat di deskripsi. Oke, nggak panjang-panjang, ada buku yang sudah aku tulis nih, ya, Simbo. Di sini ada sebuah kalimat yang aku buat, ya, di belakang buku ini. Aku menulisnya, jika hidup ini hanya dilalui dengan kesederhanaan, tidak masalah jika impian kita tidak sederhana. Kirimkan energi untuk sampai ke langit, merangkai harapan, yang penting tahu tujuan untuk melangkah ke titian awan. Barangkali pesan ini juga terbaca oleh Diki, ya, atau kalian yang masih mempunyai harapan dalam kehidupan ini, bahwa kehidupan ini sesungguhnya adalah sebuah kuliah, ya, sebuah tempat untuk belajar, sebuah tempat untuk mengerti tentang perjalanan jiwa kita. Sebenarnya aku pengen banget, ya, untuk bercerita banyak hal gitu, ya, tapi oke lah, aku sudahi saja karena terlalu berat pembacaan ini. Oke, finally, send love and light. Salam cahaya.